Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH dalam kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan lingkungan hidup adalah salah satu bagian dari pendidikan yang sangat penting untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyisipkannya dalam kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan lingkungan hidup masuk sebagai salah satu pilar pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memperkenalkan kepada mereka berbagai cara untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pemanfaatan air hujan, penghematan energi, penanaman pohon dan menjaga keberadaan flora dan fauna, pemanfaatan bahan-bahan alami, dan pencegahan polusi serta kerusakan lingkungan. Dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melakukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan adalah salah satu bentuk tindakan konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan tak terbatas, seperti energi matahari, angin, air, dan geotermal. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan energi terbarukan. Pertama, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan sistem energi geotermal. Sobat Hijau, pembangkit listrik tenaga surya adalah energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga surya dapat diinstal pada atap gedung atau di area terbuka untuk memanfaatkan sinar matahari. Pembangkit listrik tenaga angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin dapat dipasang di daerah yang memiliki potensi angin yang cukup besar. Pembangkit listrik tenaga air. Energi air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin air. Pembangkit listrik tenaga air dapat dipasang di sungai atau air terjun yang memiliki debit air yang cukup besar. Ini adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Sistem energi geotermal. Energi geotermal
dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan pemanasan. Sistem ini menggunakan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan juga dapat membantu mendorong pengembangan teknologi dan industri energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, pemanfaatan energi terbarukan adalah topik yang penting dan dapat disisipkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pemanfaatan energi terbarukan dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain pengenalan tentang sumber-sumber energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi geotermal, dan biomasa. Pengenalan tentang teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, turbin air, dan sistem geotermal. Manfaat dari pemanfaatan energi terbarukan seperti mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, mengurangi gas emisi rumah kaca, mengurangi polusi udara. Contoh-contoh aplikasi energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada rumah, transportasi, dan industri bisa diterapkan. Upaya-upaya untuk mendorong pengembangan teknologi dan industri energi terbarukan serta pengembangan regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan sangatlah penting. Dengan memahami pemanfaatan energi terbarukan yang baik dan benar, peserta didik dapat membangun kesadaran tentang pentingnya mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan serta alternatif sumber energi yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang energi terbarukan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah salah satu topik penting dalam pendidikan lingkungan hidup yang dapat disisipkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pengelolaan sampah dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain 1. Pemahaman tentang jenis-jenis sampah dan cara memilah sampah yang benar. Kedua, prinsip-prinsip pengelolaan sampah termasuk reduksi, reuse, dan recycle yang kita kenal dengan 3R. Ketiga, pengelolaan sampah organik dan non-organik. Keempat, teknik-teknik pengolahan sampah seperti composting, daur ulang, dan pembuatan biogas. 5. Bahaya dan dampak dari sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Keenam, upaya-upaya pengelolaan sampah berkelanjutan seperti penerapan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat dan teknologi hijau. Dengan memahami pengelolaan sampah yang baik dan benar, peserta didik dapat mempraktekkan konsep 3R di dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun kesadaran tentang perlunya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik dan benar juga dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.
sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan air hujan. Pemanfaatan air hujan adalah topik penting yang dapat disisipkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, sanitasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam memanfaatkan air hujan dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain: 1. Pengenalan tentang air hujan dan siklus air hujan di alam. Prinsip-prinsip pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi air hujan untuk keperluan domestik dan pertanian. Teknik-teknik pengelolaan air hujan seperti penyaringan, sedimentasi, dan penggunaan bahan kimia tertentu. Pengenalan tentang aplikasi air hujan dalam berbagai bidang seperti irigasi, sanitasi, kebutuhan rumah tangga, dan industri. Kelima, manfaat dari pemanfaatan air hujan seperti mengurangi ketergantungan pada sumber air permukaan dan air tanah semakin langka dan tercemar. Upaya-upaya untuk mendorong pemanfaatan air hujan di masyarakat serta pengembangan regulasi dan teknologi yang mendukung pemanfaatan air hujan. Dengan memahami pemanfaatan air hujan yang baik dan benar, peserta didik dapat membangun kesadaran tentang pentingnya memanfaatkan air hujan sebagai alternatif sumber air yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang pemanfaatan air hujan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Budayakan hemat energi di masa datang. Penghematan energi listrik adalah topik penting yang dapat disisipkan dalam kurikulum Merdeka Belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menghemat energi listrik dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi listrik yang tidak perlu. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam penghematan energi listrik dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain: 1. Pengenalan tentang sumber energi listrik dan dampaknya terhadap lingkungan. 2. Pemahaman tentang penggunaan energi listrik dan peralatan listrik yang dapat memakan banyak energi. 3. Teknik-teknik penghematan energi listrik seperti mematikan peralatan listrik yang tidak sedang digunakan, menggunakan lampu hemat energi, memanfaatkan energi matahari, dan menggunakan peralatan yang efisien dalam penggunaan energi listrik. 4. Pengenalan tentang peran masyarakat dalam penghematan energi listrik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengurangan konsumsi energi listrik di rumah dan lingkungan sekitar. 5. Manfaat dari penghematan energi listrik seperti mengurangi biaya tagihan listrik, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan ketersediaan energi bagi masyarakat. Dengan memahami penghematan energi listrik yang baik dan benar, peserta didik dapat membangun kesadaran tentang pentingnya menghemat energi listrik sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, pemahaman tentang penghematan energi listrik juga dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan serta membantu mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak perlu. Penanaman pohon dan menjaga
keberadaan flora dan fauna. Penanaman pohon dan menjaga keberadaan flora dan fauna merupakan bagian penting dalam pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi salah satu materi yang dimasukkan dalam kurikulum Merdeka Belajar sebagai bentuk pembelajaran berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh materi yang dapat dimasukkan dalam kurikulum Merdeka Belajar terkait penanaman pohon dan menjaga keberadaan flora dan fauna. Pertama, pengenalan flora dan fauna. Siswa dapat mempelajari tentang flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar, seperti jenis-jenis pohon, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu, siswa juga dapat mempelajari tentang manfaat dan fungsi dari flora dan fauna bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kedua, teknik penanaman pohon. Siswa dapat belajar tentang teknik penanaman pohon yang benar, seperti pemilihan bibit yang baik, persiapan lahan, penyemaian bibit, dan memelihara tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Ketiga, pemeliharaan flora dan fauna. Siswa dapat mempelajari cara menjaga keberadaan flora dan fauna, seperti cara merawat tanaman agar tetap tumbuh subur dan cara menjaga habitat hewan agar tetap terjaga. 4. Pentingnya konservasi lingkungan hidup. Siswa dapat mempelajari tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Kelima, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat belajar tentang cara menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan penanaman pohon di sekitar rumah atau mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kegiatan sehari-hari. Materi-materi tersebut dapat diajarkan melalui berbagai macam cara metode pembelajaran, seperti diskusi, simulasi, praktek lapangan, dan pengalaman langsung di lapangan. Dengan cara tersebut, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan bahan-bahan alami. Pemanfaatan bahan-bahan alami adalah topik penting yang dapat juga disisipkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya memanfaatkan bahan-bahan alam sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pemanfaatan bahan-bahan alami dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain: pengenalan tentang bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, daun, dan kulit, serta manfaat dan kegunaannya dibandingkan dengan bahan-bahan sintetis lainnya. 2. Teknik-teknik pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan alami seperti pembuatan mebel, kerajinan tangan, bahan bangunan, dan produk-produk lainnya. 3. Pengenalan tentang aplikasi bahan-bahan alami dalam berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan bahan-bahan alami melalui pengelolaan dan penggunaannya yang berkelanjutan. Upaya-upaya untuk mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami di masyarakat
serta pengembangan regulasi dan teknologi yang mendukung penggunaan bahan-bahan alami secara berkelanjutan. Dengan memahami pemanfaatan bahan-bahan alami yang baik dan benar, peserta didik dapat membangun kesadaran tentang pentingnya memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pemahaman tentang pemanfaatan bahan-bahan alami juga dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan. Pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan adalah topik yang penting untuk disisipkan dalam kurikulum Merdeka Belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan. Beberapa materi yang dapat diberikan dalam pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan dalam kurikulum Merdeka Belajar antara lain: 1. Pengenalan tentang jenis-jenis polusi dan kerusakan lingkungan, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, teknik-teknik pengurangan emisi dan limbah, seperti pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ketiga, pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Keempat, pengenalan tentang peran masyarakat dalam mencegah polusi dan kerusakan lingkungan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi dampaknya. Manfaat dari pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia, menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan juga dapat disisipkan di kurikulum Merdeka Belajar. Dengan memahami pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan yang baik dan benar, peserta didik dapat membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pemahaman tentang pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.